Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Febriani, NIM 1814080071, berasal dari Tadris IPA Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dosen pengampu saya Dr. Meliasari SPD M, dengan ujian akhir semester biofisika. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai biomekanika. Di biomekanika tersebut ada pengukuran. Pengertian pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya, untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Pengukuran diperlukan keterampilan dan keahlian tertentu. Yang kedua itu ada pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran dalam biologi adalah suatu kegiatan pengukuran suatu variabel yang berhubungan dengan makhluk hidup dengan menggunakan suatu instrumen untuk mendapatkan data yang berupa angka-angka. Pengukuran ini dapat berupa pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Terdapat banyak pengukuran fisiologis yang melibatkan waktu dan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pengukuran proses yang berulang atau repetitif, misalnya nadi, dan pengukuran proses non-repetitif, misalnya beberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ginjal mengeluarkan suatu bahan asing dari tubuh. Contoh pengukuran pada makhluk hidup, yang pertama itu berat badan, yang kedua denyut nadi, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat tekanan darah dalam tubuh, yang kelima foto sinar X. Baiklah, materi selanjutnya yaitu gaya. Gaya adalah gaya vektor yang mempunyai besar dan arah. Di sini kita mengulang sedikit tentang penjumlahan vektor. Vektor digambarkan anak panah, arah panah menunjukkan arah vektor, dan panjang anak panah itu sebanding dengan besar vektor. Vektor yang dihasilkan dari penjumlahan atau pengurangan dua vektor atau lebih disebut resultan. Terus penerapan gaya gravitasi dalam tubuh. Di sini ada sirkulasi darah. Yang kedua pengaliran fluida. Selanjutnya penerapan gaya gesekan dalam tubuh, yaitu ada persendian pelumas tubuh. Selanjutnya materi tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan merupakan konsep yang sangat erat kaitannya dengan kenyamanan hidup manusia. Dalam tubuh saja, konsep keseimbangan itu ada. Manusia bisa berjalan dengan baik, salah satunya ada konsep keseimbangan. Keseimbangan pada benda terjadi apabila gaya dan torsi pada benda nol, maka benda tidak akan mengalami perubahan gerak maupun rotasi. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan memiliki momentum linear konstan. Artinya, tidak ada gaya total yang bekerja pada benda itu atau total gaya bernilai nol. Apabila benda bergerak dengan kecepatan sudut konstan, maka momentum sudut benda konstan sehingga dapat dikatakan bahwa torsi total pada benda itu adalah nol. Selanjutnya momentum. Momentum dari sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. Momentum jamaknya adalah momenta, biasanya dinyatakan dengan simbol P. Jika kita tentukan M, berarti itu menyatakan massa sebuah benda, dan V kecepatannya, maka momentum P dari sebuah benda adalah P sama dengan M dikali F.
Kegunaan momentum dalam bidang olahraga, salah satu aktivitas atlet adalah mencoba untuk meningkatkan pemindahan momentum. Sebagai contoh, pada waktu bertinju, pukulan melalui lencangan tangan tidak begitu efektif dalam memberi momentum kepada lawan kecuali pukulan tersebut berkaitan dengan gerakan badan. Terus contohnya dalam karate, untuk memindahkan momentum yang besar sering berkaitan sekali dengan kecepatan gerak dari lengan daripada gerakan seluruh tubuh. Sedangkan dalam lompat peluru terjadi perpindahan bentuk percepatan lambat. Dalam gerak massa seluruh tubuh menjadi kecepatan tinggi disalurkan kepada peluru. Momentum memainkan peran penting dalam olahraga. Nah, selanjutnya materi energi. Energi adalah suatu konsep dasar fisika. Dalam fisika tubuh manusia, energi hal yang sangat penting. Seluruh aktivitas tubuh termasuk berpikir, menggunakan energi, perubahan energi menjadi kerja seperti mengangkat suatu beban atau mengendarai sepeda hanya mencerminkan sebagian kecil penggunaan energi total di tubuh. Nah, makanan adalah sumber utama energi atau bahan bakar bagi tubuh. Makanan yang kita konsumsi umumnya tidak dapat dalam bentuk yang sesuai dengan konvensi energi secara langsung. Makanan harus diubah secara kimiawi oleh tubuh untuk menghasilkan beragam molekul yang dapat berkaitan dengan oksigen di sel tubuh. Nah, selanjutnya itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah semua alat bantu yang susunannya sederhana dan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Adapun sifat kerja otot pada manusia terdapat menjadi dua, antagonis dan sinergis. Yang pertama itu antagonis. Antagonis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Sedangkan sinergis adalah kerja otot yang berkontraksi menimbulkan gerakan searah. Ini ada contohnya. Di contoh ini ada seseorang mengangkat barbel yang A, lalu yang B itu ada posisi lengan kuasa atau lengan beban dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Selanjutnya elastis jaring laba-laba. Benang pada jaring laba-laba memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dari disiplin ilmu fisika. Walau lebih tipis dari rambut dan lebih ringan dari kapas, kekuatan jaring laba-laba memiliki kekuatan yang luar biasa. Jaring laba-laba memiliki gaya tegang sekitar 150 kg. Jadi bila ada setuas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba, tali itu akan mampu menahan beban 150 unit mobil seberat 1000 kg. Hal ini tidak terlepas dari struktur jaring laba-laba yang sungguh unik. Ketika ada yang dihasilkan pada jaring laba-laba, maka gaya tersebut akan tersebar ke seluruh jaring laba-laba dan tidak terlalu besar. Jadi semakin besar luas permukaan, maka tekanan akan semakin kecil. Terus kekuatan jaring laba-laba akan lebih terlihat ketika ada lalat atau serangga yang terbang menerjang sarangnya. Nah, ayat yang berkaitan dengan materi ini yaitu ada surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu sesuatu yang cacat? Ini ayat yang berkaitan dengan keseimbangan benda tegar.